Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Sidik Yunus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar-dasar membuat simulasi pneumatik di software Fluid Sim versi 3.6. Sebagaimana yang nampak di layar Anda, di sebelah kiri ini merupakan library ya, dari beberapa devices yang ada di sistem pneumatik. Dan untuk mulai mengerjakan simulasi, kita bisa mengklik workspace ya, atau tempat kerja dari software ini ya. Sisi kiri ini di bawah file, klik, akan muncul seperti ini. Oke, dari library ini kita bisa melihat beberapa devices ya, yang bisa digunakan untuk simulasi sistem pneumatik ya. Di pertemuan ini kita hanya membahas sistem simulasi pneumatik sederhana secara manual ya. Nanti pada sesi berikutnya baru kita kemudian membahas terkait dengan sistem elektropneumatik ya. Jadi sistem pneumatik yang dikontrol secara elektronik ya. Baik, untuk pertama kita bisa mengambil satu devices penting, yaitu kompresor ya. Jadi kalau kita sorot ke devicesnya, maka akan muncul informasi nama dari device tersebut ya, seperti yang layar tertulis compressed air supply ya. Kita klik and drag ya, kita klik dan tarik ke layar kerja. Oke, seperti ini. Nah, compressed air supply ini kita bisa dapat informasi terkait dengannya dengan mengklik kanan, kemudian kita bisa pilih ya, komponen description. Komponen description ini akan terhubung dengan laman internet yang bisa memberikan informasi terkait alat ini ya. Kemudian kita bisa juga memilih komponen ilustrasi. Kalau kita klik, maka akan muncul gambar deskripsi sistem mekanisme dari sebuah compressed air supply atau supply air kita klik OK, maka akan nampak seperti ini ya. Di sini inputnya, di sini outputnya. Jadi kompresor ini akan menangkap udara di sekitarnya, kemudian memampatkan atau memadatkan sehingga akan memiliki udara dengan tekanan tertentu ya. Kemudian kita bisa mengambil satu device penting lainnya, yaitu air service unit ya. Tarik, klik and drag, maka kita bisa mendapatkan informasi device dari air service unit ini. Jadi kita klik kanan ya, kita pilih komponen foto ya, maka akan nampak seperti ini ya. Ini penampakan devices ya. Tentu di pasaran akan ada beberapa tipikalnya ya, namun yang umum seperti ini ya. Ini penampakan dari air service unit ya. Jadi udara yang berasal dari kompresor ini akan dihubungkan ke service unit ini ya. Kemudian air tersebut akan dibersihkan ya, difilter kandungan-kandungannya sebelum kemudian dimasukkan, disalurkan ke device lainnya. Di sini juga akan sudah nampak berapa bar ya, dari tekanan udara dari kompresor. Di sini ada juga katup untuk mengatur luasan volume atau besaran udara yang akan kompres ini akan disalurkan ke sistem kita. Nah, ini kalau kita klik kanan juga kita bisa lihat propertiesnya ya. Ya, sini kita bisa atur operating pressure-nya berapa ya. Kalau di sini defaultnya ada 5, barnya 0,2 ya. Seperti kita bisa atur di jendela window ini dengan mengklik kanan dan memilih properties. Pun demikian dengan ini ya, kalau kita klik properties ya, operating pressure-nya itu 6 ya, bar ya. Seperti itu. Kita bisa pilih sesuai dengan project yang kita kerjakan. Kemudian setelah itu kita memilih valve ya, valve mungkin yang umum itu 3/n ya. 3/n ya. Kalau kita memilih 3/n valve ini, kalau kita klik kanan
kita bisa lihat komponen fotonya ada beberapa tipe ya. Jadi ini tipikal valve yang bukan Festo yang umum kita dapatkan ya. Tentu banyak variannya ya, varian yang terbaru yang terupdate. Namun modelnya seperti ini ya. Dan berarti sini ada kita close dulu. Ada terminal 1, 2 dan 3 ya. Terminal 1, 2 dan 3 ya. Jadi tanda panah ini menunjukkan jalur masuknya udara bertekanan dan ini menunjukkan jalur exhausted exhaustnya ya. Jadi tempat keluarnya udara bertekanan tersebut. Kemudian kita memilih aktuator kita bawa ke tengah dulu supaya bisa lebih nampak. Kita pilih single acting silindernya ya, kita pilih ini ya, single acting cylinder ya, posisinya dalam keadaan ya, pistonnya ada di dalam. Nah, kalau kita lihat simbol ini maka kita pastikan bahwa single acting cylinder ini ketika udara bertekanan masuk ke silinder ke single acting cylinder ini maka pistonnya akan keluar. Dan jika udara bertekanannya itu dilepaskan ya, maka dia akan ketarik ke dalam sendiri ya. Jadi ada simbol spring di sini ya, ada simbol spring. Kalau kita tekan juga kursor sini ada informasi jendela informasi yang nampak berapa stroke-nya, kemudian piston posisinya di 0, kemudian piston areanya berapa ya, dan seterusnya ya. Kalau kita klik kanan juga kita bisa dapatkan informasi komponen fotonya ya, seperti ini. Di sini nampak single acting cylinder ini seperti ini ya. Hanya satu inputnya untuk masuknya udara bertekanan ya. Ketika udara bertekanan masuk dia akan piston keluar. Ketika udara bertekanan dihilangkan maka dia akan menarik piston itu ke dalam dan memiliki sistem ya, atau spin ya. Oke, kita juga bisa atur di propertiesnya ya, beberapa parameter penting ya, tergantung dari desain proyek. Oke, nah untuk cara menghubungkannya cukup simple ya. Kalau kita akan kursornya dan sudah nampak berwarna hijau, kita tinggal tarik ya, hubungkan ke sini, kemudian kita tarik, kita hubungkan ke sini ya. Di tipe yang 2 kita hubungkan ke sini ya. Untuk runningnya ini ya cukup dengan menekan ya tombol ini ya, tombol play ya, play. Saja. Nah, ketika kita perlihatkan di sini ya, warna biru ini menunjukkan udaranya sudah bertekanan ya. Dan di sini udara belum bertekanan. Posisi 2 ke acting cylinder, single acting cylinder ini. Kalau kita stop dulu ya. Kita berikan ini klik kanan, kita properties. Karena kita ini mau buat manual, maka kita pilih di sini manual di bawah Windows komunikasinya di sini. Kita pilih ini. Kemudian kita pilih spring return, kemudian kita oke ya. Kita play lagi, oke saja, yes. Nah, ketika kita menekan tombol ini pada posisi dia sudah berubah menjadi gambar tangan, itu berarti posisi sudah bisa ditekan. Kita tekan, oke, kita tahan di mouse kita, nampak bahwa udara di posisi 2 ini sudah biru tua ya, itu menunjukkan bahwa udaranya sudah bertekanan dan masuk ke piston. Yaitu piston acting cylinder ini pistonnya keluar ya, karena adanya udara bertekanan. Kalau kita lepas dia akan kembali. Nah, kenapa dia kembali? Karena di sini kita tadi memilih adanya spring return dari valve ini ya. Jadi kita bisa mainkan seperti itu. Ini adalah project sederhana yang bisa kita kerjakan untuk pengenalan awal di penggunaan fluid sini. Kita bisa off. Sekira demikian, sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di channel YouTube saya di kesempatan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.